أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kitab Safinatun Najah sampai pada bab zakat, halaman 53 dari kitab ini. Dan setelah kita membaca menjelaskan pertemuan sebelumnya tentang tajhizul janazah, kita masuk pada pembahasan zakat yang rupanya tidak panjang, lalu masuk pada pembahasan tentang kewajiban atau hal-hal yang mewajibkan puasa Ramadan. Qala Syekhul Muallif Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami fi kitabihil mubarak Safinatun Najah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila an qala al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in an-na'amu wan naqdaini wal mu'asyarat wa amwalut tijarah wa wajibuha rubu'u usyri qimati urudit tijarah war rikaz wal ma'din. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 macam. 1 peternakan, 2 emas dan perak, 3 tumbuh-tumbuhan, yang keempat harta perniagaan. Yang wajib diberikan adalah 1/40 atau 2,5% dari harga barang dagangan. 5 harta timbunan orang jahiliyah, dan yang keenam adalah tambang emas dan perak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita sedang membicarakan zakat mal. Jadi secara umum zakat itu ada 2, ada zakatul badni, ada zakatul mali. Ada zakat badan dan ada zakat mal. Nah, zakat badan maksudnya adalah zakat fitrah, yang nanti pengeluarannya berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan Syawal. Dari makanan pokok kita, dan kita keluarkan 1 sok. 1 sok itu arba'atu amdad, 4 mud. Berarti kalau makanan pokok kita beras, kita mengeluarkan 4 mud beras. Jadi berasnya dimut ping 4-nya. 4 mud beras. Nah, 1 mud niki macam-macam. Itu kan takaran lama. Kalau dikonversikan ke ukuran sekarang berapa? Timbangan sekarang berapa?
Ada yang mengatakan 1 mud itu 6 on, ada yang mengatakan 7 on. Berarti bagi pendapat yang mengatakan 6 on, kalau 4 mud 6 kali 4 sama dengan 2,4 kilogram, 4 ons. Biasanya digenapkan menjadi 2,5 kilogram. Tapi katakan 2,4 itu sudah sah itu. Tapi hati-hatinya biasanya 2,5. Yang kepingin lebih hati-hati lagi, ambil pendapat bahwa 1 mud adalah 7 on. Kalau 7 on berarti pinten? 4 kali 7 sama dengan 28 ons. 2 kilo 8 ons. Biasanya digenapkan menjadi 3 kilogram. Dan ini yang akhirnya direkomendasikan lebih hati-hati kita mengeluarkan zakat badan, dalam hal ini zakat fitrah sebesar 3 kilogram. Ustaz singen-singen kok mek 2,5 kilo sampun sah gitu. Sampun sah. Kalau dibayar 3 kilo itu lebih afdal, lebih utama, lebih ahwat, lebih hati-hati. 3 kilo. Kan kadang tiang lek disosialisasikan zakat 3 kilo niki rada tideme metu ya. Tideme metu menungsone ketok. Saiki zakat fitrah munda ya. Padahal mek 0,5 kilogram ya, 0,5 kilo. Padahal kalau beras sak kilo niki 11.000 paling nggih mek munda 2 M ya. 5.500. 5,5 ribu rupiah nggih. Niku jenis zakat ingkang nomor setunggal. Zakat badan yakni zakat fitrah. Zakat badan itu cuma 1, zakat fitrah. Jenis pembagian zakat engkang ongko kali. Yang kedua adalah zakat yang sedang kita bahas ini. Al-amwalul lati talzamu fiha zakah. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Sittatu anwa, ada 6. Berarti zakat mal ini maceme wonten 6. Ada 6. Nah ini sering yang dilupakan ini. Yang sering dilupakan zakat mal ini. Karena saingannya saat ini zakat mall ya, mole eling, zakat male lali. Padahal sama-sama kewajiban. Kewajibannya tidak dibedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal yang jumlahnya 6 itu. Kalau sampai wajib tapi dia tidak menunaikan, gitu sosami ini termasuk rukun Islam gitu. Cuma memang nanti le ukuran kemampuan, sugih napa mboten sugih. Kalau zakat fitrah itu wajib mengeluarkan meskipun gak ketok sugih. Tapi lek zakat mal memang sing ketoke sugih. Sugih dalam tanda kutip nggih, bukan ukuran fikih. Maksud kalimat kita tadi mengatakan untuk mengeluarkan zakat mal iku koyoke gak sugih-sugih bingit gitu. Kranten napa standarnya ngeten. Pokoknya ada min quti yaumihi. Benjing dinten riyadin awan 1 Syawal terus bengine ada yang dimakan, kasarannya 24 jam itu ada makanan yang dia makan dan ada yang dimakan oleh keluarganya, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kan standarnya mboten sugih-sugih napa? Mboten sugih-sugih bingit itu. Pokoknya meneh ana sing dipangan, anak bojone saged mangan 24 jam. Itu sudah dianggap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya hati-hati. Dan zakat fitrah ini kadang orang itu wajib berhak menerima zakat, tapi juga wajib mengeluarkan zakat. Ilustrasinya misalnya dia dapat beras sak sok, rong sok, telung sok, moro sak sak gitu. Malam riyadin oleh rong sak itu, atau sak sak lah katakan. Oleh sak-sak angsal petung sok itu, petung paket zakat fitrah. Apakah kemudian 24 jam bakal habis? Kan mboten. Benjing didahar piyambeke kali anak bojone gak bakal entek. Berarti orang ini berhak menerima zakat tapi sekaligus wajib membayar zakat. Mulai 25 Ramadan 26 pun wonten sing bayar zakat itu. Berarti orang ini sekali lagi menerima sekaligus membayar zakat. Padahal ketentuannya jangan sampai zakat itu kembali kepada orangnya. Kalau ada saya habis mengeluarkan zakat kok wonten sing balik ten kula, maka
zakat saya tidak sah, boten sah. Maka ini harus dicari cara. Panitia zakat itu jangan sampai umpami coronipun nggih, sebagai antisipasi ojo sampai ono zakate wong sing balik nang wonge dhewe. Biasanya diantisipasi pengumpulan itu per RT. Iki zakat hasil pengumpulan dari umat Islam di RT 1, sana RT 2, sana RT 3, sana RT 4. Terus nanti gimana? Zakat perolehan dari RT 1 diberikan kepada 8 asnaf yang ada di RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Jangan diberikan kepada yang berhak menerima di RT 1. Khawatir nanti pembayaran zakat dari si A warga RT 1 kembali lagi kepada dia. Berarti kan zakatnya mboten sah itu. Maka itu salah satu antisipasinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita sedang membahas bahwa untuk mengeluarkan zakat fitrah itu nggak harus kaya-kaya banget. Tapi kalau zakat mal, memang kriterianya ya bisa kita katakan memang ini orang ini sudah mapan. Orang mapan. Coba katakan emas dan perak. Emas dan perak itu kapan wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau selama 1 tahun bertahan nisabnya. Selama 1 tahun bertahan nisab sebesar 85 gram sampai 90 gram. Sakniki mas-masan sak gram pinten? Pinten? 800 nggih. 800. Kula kinten sik 400. Kula suwe mboten numbasaken mas-masan bojo kula. Tak kira sik 400. Cuma ngitungnya ngeten. Yang dimaksud nanti ketemu ngeten. Kalau ada yang membicarakan nisab itu sekitar 70 gram. Maksudnya 70 sekian ya, ada angka koma. Itu kalau mas-masannya 24 karat. 24 karat. Maksudnya karatnya itu 100%. Lah sedangkan yang ada di pasaran sekarang kan nggak mesti 24 karat. Nanti ada hitungannya itu. Kalau emas saya itu boten sampai 24 karat, katakan 24 itu 100%. 24 karat itu 100%. Ternyata emas kula niki mek 70% dari 24 karat. Mangke wonten hitungane niki. Hitungane terus dibagi 100%, nggih, mangke ketemu nisabnya itu rata-rata emas yang ada di pasaran kita itu akhirnya ketemu 85 sampai 90 gram. Antara 85 sampai 90 gram. Karena emas yang ada di pasaran tidak sampai 24 karat. 24 karat itu 24 jam kangen berat ya. Oke, status biar nom-noman ini. 24 karat. Cintaku padamu 24 karat. 24 jam kangen gawe bojone ya, gak gawe pacare itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti ngeten, pun kasarane ngeten. Kembali kepada penjelasan tadi bahwa orang mengeluarkan zakat mal itu berarti nayamul. Dari segi kemapanan itu lumayan dia. Piyambake kagungan emas 85 gram gak tahu kurang selama setahun. Dan ini memang simpanan emas yang disimpan, gak didamel, mboten didamel. Kranten mangke lek didamel mboten wajib zakat. Tapi kadang tiang niki nggih mosok sih ndamel mas-masan sampai saon ngoten. Ten tangane, ten pinggele. Lah piyambake niki nyimpen emas 85 gram. Dan itu bertahan selama 1 tahun. Tabungane niki. Berarti tiang niki soge napa mboten soge? Soge. Saniki wonten antam, wonten napa malih niku sing lantakan-lantakan kecil itu. Nggih. Itu nanti kalau dibuat tabungan kok bertahan selama 1 tahun. Selama sebesar 85 gram kalau emasnya sekitar 70 sampai 80%. Kalau 100% 24 karat itu nisabnya sekitar 70 sekian. Persisnya
mangke wonten catetane. Sekitar 70, sekian gitu. Berarti dia wajib mengeluarkan zakat. Berarti tiang niki memang sugih, tidak seperti orang yang standar orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan, kalau dalam agama kita membahas waktu, itu standarnya pakai kalender hijriyah. Pakai kalender hijriyah. 85 gram bertahan 1 tahun. 1 tahun itu ngitungnya hijriyah. Pakai hitungan bulan. Jenengan hitung masku iki 85 gram tak simpen mulai bulan iki. Berarti saat ini hijriyah bulan apa? Bulan Rejab. Tanggal pinten bulan Rejab. Mangke pendak setahun tanggal pinten saat ini Rejab. Jenengan galakan zakate. Mboten damel Januari, Februari, Maret, April, mboten enten. Damel standar hijriyah. Rata-rata ngoten, ibadah niku damel hijriyah. Ramadan hijriyah napa Masehi? Hijriyah. Bulan haji al-hajju asyhurum ma'lumat damel hijriyah. 9 Arafah itu 9 Dzulhijjah damel hijriyah. Anak kita balik, kemungkinan dia balik kalau mengeluarkan darah, berarti darahnya haid itu 9 tahun. 9 tahun itu pakai kalender hijriyah. Dados panjenengan kagungan putra, kagungan putu, atau kita yang masih muda ini harus tahu kita ini dulu hijriyahnya tanggal berapa kita lahir. Dan saat ini wonten web untuk mengkonversikan Masehi ke hijriyah. Panjenengan tinggal ngelebetaken ulang tahun tanggal lahir panjenengan terus tahun pinten, mangke sekali pencet ting metu 10 malam syuro. Lahir 10 Muharram gitu. 10 Muharram. Langsung medal niku mangke. Ten habib.info. Habib.info panjenengan saged nglebetaken mriku medal nanti. Anak putu kula mboten kula catet tadi. Kalau Nabi mengatakan muru auladakum bis salati bisab'in wadribuhum li ashrin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Dan pukullah mereka dengan pukulan pendidikan. Kalau disuruh sholat nggak mau ketika usia 10 tahun. Nabi menyebut 2 angka, 7 dan 10. Lagi-lagi 7 ini bukan 7 Masehi, tapi 7 apa? Hijriyah. 10 tahun juga hijriyah. Sami kali Kanjeng Nabi dawuh usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu maksudnya 60 hijriyah, 60 tahun secara kalender hijriyah dan 70 tahun secara kalender hijriyah. Memang ada beda hitungannya. Selisihnya tiap 100 tahun adalah 3 tahun. Selisih antara hijriyah kali Masehi tiap 100 tahun selisihnya adalah 3 tahun. Makanya dalam surat Al-Kahfi dikatakan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam goa itu selama 9 tahun selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Bagi orang yang suudzon akan menganggap bahasa Quran ini kok bertele-tele sih, kok gak langsung 309 tahun, kok masih 300 ditambah 9 tahun. Ternyata bagi orang yang jeli, ahli falak, ahli hisab akan mengetahui bahwa selisih antara hijriyah dan Masehi 300 tahun itu selisihnya adalah 9 tahun. Berarti 100 tahun selisih pinten? Selisih pinten? 3 tahun. Ini luar biasanya Al-Qur'an mengakomodasi hijriyah dan syamsiyah. Hijriyah dan syamsiyah itu diakomodasi. Maka nggak tepat kalau kita mengatakan kalender Islam hijriyah terus Masehi itu milik orang non muslim. Mboten. Wong kalender hijriyah itu berdasarkan qamariyah atau bulan. Kalender miladiyah itu pakai syamsiyah, pakai matahari. Bulan dan matahari yang menciptakan siapa? Yang menciptakan siapa? Semuanya milik Gusti Allah. Bukan berarti ini kalender Islam, ini kalender bukan. Semuanya milik Gusti Allah. Toh nanti matahari itu juga pakai
dipakai untuk standar waktu. Sholat, khusus sholat. Lek sholat ini pakai peredaran matahari. Matahari terbit, fajar terbit, itu berarti masuk waktu sholat subuh. Matahari terbenam, habis waktu sholat subuh. Tergelincirnya matahari sedikit, itu napa niku masuk waktu sholat zuhur. Bayangan 2 kali, bayangan dari matahari, bayangan benda yang terkena matahari kok 2 kali lipat, berarti waktu zuhur sudah habis, tambah dikit berarti sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian matahari terbenam, itu sudah habis waktu sholat asar sekaligus masuk waktu sholat maghrib. Manten ngoten matahari terbenam sik wonten semburat cahayanya, disebut dengan mega-mega merah. Kalau sudah hilang ghaibubatus syafaqil ahmar, berarti sudah masuk waktu sholat isya. Sholat saja yang pakai standar napa matahari, tapi yang lain pakai standar napa bulan. Termasuk pembahasan kita ngitung haul harta yang akan kita zakati itu pakai kalender hijriah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, berikutnya ada 6 tadi harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Peternakan, zakat peternakan sanes kandange nggih ya, ternake. Lek peternakan kok konotasine no kandange zakati. Ternaknya berarti napa niku sapi, kambing, unta. Cuma ten mriki kan mboten enten unta, wonten ten Bonbin. Ten Bonbin wonten. Sing kula criosaken itu yang wedal ten Yaman itu guyu ana bebek mlebu nang Bonbin. Lha apa bebek nang Bonbin guyu-guyu lare Indonesia. Lha apa bebek dilepokno Bonbin mbek wong Yaman iki. Akhirnya kita mikir, paling wong Yaman lek nang Indonesia ya guyu. Lah apa unta dilepokno Bonbin. Karek malik tok nih. Di sini tidak ada onta, berarti napa? Kambing dan sapi. Emas dan perak jelas. Nah, nanti kalau menurut ulama kontemporer termasuk al-awraq al-maliyah. Dulu emas dan perak ini menjadi alat tukar, dinar dan dirham. Saat ini kan boten enten. Yang ada sekarang koin atau uang kertas. Pertanyaannya kena zakat atau tidak? Menurut ulama kontemporer kena zakat juga. Nah, zakatnya berapa? Disamakan dengan emas dan perak. Kalau sudah mencapai 1 haul, uang itu bertahan seharga 85 gram. Berarti 85 ping 800 pinten? 8 ping 8 pinten? 64 nggih. Wonten tiyang kagungan tabungan 64 juta nok tabungan selama setahun gak tahu kurang. Padahal sampun biayai sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan ya. Setahun itu sudah semuanya, listrik, toyo, air, waduh ya. Sudah dikeluarkan semuanya, uang tabungannya masih bertahan sekitar pinten wau 64 juta. Dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Berarti lek wonten tiyang kagungan tabungan 64 juta, soge napa mboten soge? Soge. Wong kita kadang itu seperti proklamasi uang kita itu dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kayak datang bulan, hitung dino tok entek. Dan ini 64 juta kok bertahan. Ini berarti orang itu kaya dalam makna yang sesungguhnya. Tumbuh-tumbuhan, pari, nggih, pari. Cuma bentene ngeten. Bentene lek pari itu panen itu tidak tiap 1 tahun. Mengeluarkan zakatnya tidak setiap 1 tahun, tapi tiap kali panen. Berdasarkan firmanipun Gusti Allah, fa'tu haqqahu yauma hasadih. Maka tunaikanlah zakatnya setiap kali kamu panen. Panen pari, manten ngoten sudah dikeluarkan biaya operasional, termasuk nyelepnya, termasuk
buruh taninya kok mencapai nisab. Nisabnya itu ukurannya wasak nih. Kalau dikonversikan ke kilo sekitar 6 sampai 7 kintal. Katakan 7 kintal. Kok masih sisa 7 kintal? Damel bayar buruh tani, damel bayar selepane. Kok panennya itu masih ada pinten 7 kintal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nanti dibedakan sawahnya itu dari perairan tada hujan atau dari perairan yang dia masih berusaha. Dan lebih besar, bisa saja 5%. Kalau emas dan perak cuma 2,5%. Kalau ini 5%. Terus gimana? Ya nanti setiap kali panen dia wajib mengeluarkan zakatnya itu. Bapak Ibu sekalian, dari sini kemudian muncul di luar 6 model zakat mal ini. Dulu di zaman Nabi nggak ada, tapi sekarang ada. Akhirnya muncul istilah yang dinamakan dengan al-malul mustafad, harta profesi. Kena zakat atau tidak? Kalau NU masih belum merekomendasikan. Tapi sebagian, misalkan di fiqh zakahnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan wajib orang itu mengeluarkan zakat profesi. Contoh profesi itu apa? Dokter, anggota DPR. Zaman singen kan mboten enten anggota DPR. Mboten enten dosen, dodol sendok nggih, mboten enten. Mboten enten guru yang digaji napa malih angsal sertifikasi, remunisasi. Itu bisa saja dia kena zakat menurut ulama yang meyakini adanya yang disebut dengan al-malul mustafad atau harta profesi, sesuatu yang dihasilkan dari profesi tertentu. Terus cara bayarnya gimana? Nisabnya berapa? Karena zaman dulu nggak ada, di zaman Nabi nggak ada, akhirnya pakai metode kias. Kias itu pakai analogi, disamakan dengan apa? Ada yang mengatakan disamakan dengan emas dan perak, ada yang mengatakan disamakan dengan tumbuhan. Kalau disamakan dengan emas dan perak berarti nanti zakatnya tiap tahun dan nisabnya 85 gram. Terus duit setahun ini dikumpulkan. Oh ternyata sejumlah 64 juta tadi dari profesinya wajib zakat. Tapi bagi yang menganalogikan dengan zakat pertanian, berarti zakatnya tidak tiap tahun, tapi tiap sebagaimana pertanian itu zakatnya tiap kali panen, maka nanti zakat profesi itu dikeluarkan zakatnya tiap kali mendapatkan gaji. Umpami anggota DPR oleh gaji 30 juta. Pinten gajine DPR semerap? Semerap ya. Lek kula niki DPR, Dewan Pengajian Rutin ya. Umpami 30 juta dikeluarkan biaya macam-macam kok masih mencapai nisab. Ada yang mengatakan nisabnya itu ikut nisabnya Pak Tani, 7 kintal. Lek niki mboten persis nggih, sekitar 7 kintal. Mangke wonten koma-komae ngoten. Lek 7 kintal beras niki pinten? Katakan 10.000. Kalau pas ubir berarti lek 7 kintal pinten? Pinten 7 kintal nih? 700 kilo ping 10.000. 7 juta nih. Halo, ini matematika yang soal pinten nih? Pinten? 700 ping 10.000. 7 juta nih? 7 juta. Wonten tiang gajian entah dokter, entah anggota DPR dikeluarkan kebutuhan pokoknya, kok ternyata dari gaji hasil profesinya itu kok masih ada sebesar 7 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat, namanya zakat profesi. Berarti tiap kali gajian, gampangannya tiap bulan, gak nunggu tiap tahun, karena dianalogikan dengan zakat pertanian, di mana zakat pertanian itu dikeluarkan tiap kali panen. Ada yang mengatakan nggak ada zakat profesi itu, nggak ada. Artinya masih debatable zakat profesi itu ada atau tidak ada.
Bagi yang meyakini ada, kadang pakai logika. Lah wong Pak Tani sing ledok-ledok kayak wajib bayar zakat, masuk dokter pejabat nak mburine meja ae gak kena zakat gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Itu zakat profesi disamakan dengan emas dan perak atau dengan zakat pertanian. Tapi lek mboten mencapai nisab gajiane mek 4 juta. Damel listrik, banyu, SPP-ne arek-arek 2 juta. Damel mangan 1,5 juta. Akhirnya mek karek pinten? 500. Kadang minus. Ini mboten wajib zakat. Sebagian instansi langsung potong gaji. Jadi sudah gajian itu sudah dipotong 2,5%. Nah, itu belum zakat, itu belum dikatakan zakat. Kenapa kok belum dikatakan zakat? Satu, kapan niatnya? Sedangkan zakat itu ibadah, wajib dilakukan niat. Langsung potong gaji, kapan niatnya? Yang kedua, zakat itu di antara harta yang dizakati itu kalau syaratnya bima fadula an malihi. Yang dikeluarkan zakatnya itu kelebihan hartanya. Kelebihan hartanya. Pun damel kebutuhan kok masih lebih, itu yang wajib dizakati. Lah kalau gajian 4 juta, kebutuhan saulan 3,8 juta 200 niki mboten enten hitungane damel zakat itu. Mboten enten mencapai nisab apapun itu, apapun gak ada nisab 200.000. Terus kok dipotong gaji, sudah dipotong 2,5%, itu bukan zakat, tapi sodakoh sunnah alias infak. Cuma masalahnya infak itu kan sukarela, infak itu nggak ditentukan berapa-berapanya. 2,5% itu kan melok-melok zakat wajib mawon. Adapun infak itu nggak ada ketentuan 2,5%. Akhirnya pertanyaannya apa itu? Dipotong 2,5% padahal infak. Sanes infak akhirnya impak ya, iuran paksaan. Iuran paksaan. 2,5% itu kalau zakat. Kalau sodako tidak harus 2,5%. Cuma memang kadang orang milih 2,5%. Ustaz, kulo dereng wajib zakat, kulo kepingin nyumbang TPQ 2,5%, angsal. Apakah harus 2,5%? Boten. 2,5% itu ketentuan untuk zakat. Kalau sodako biasa tidak harus 2,5%. Tapi kulo kepingin 2,5%, boten nopo-nopo, itu pilihan panjenengan. Boten ketentuan syariat, tapi pilihanipun panjenengan. Paham nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, harta perniagaan, perdagangan. Yang wajib diberikan adalah 2,5% dari harga barang dagangan. Yang perlu digarisbawahi, ngitung nisabnya dan 2,5%-nya itu dari harga barang dagangan. Berarti sing diputer, sing didol, yang diberlakukan jual beli. Adapun yang menjaga tempatnya tidak perlu dihitung sebagai nisab dan tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Contohnya ngeten, kula nggak ada toko, sadyan napa panjenengan pracangan. Kula ngitung nisab zakat perdagangan saya dari apa? Nggih jenengan sade kemawon, sadyan napa mawon? Nggih pracangan. Terus napa-napa. Terus kulkas niki kula nyimpen dagangan kula niki ten kulkas Ustaz. Kulkas kula niki kula hitung nisab, kula hitung apa wajib kula zakati napa mboten? Ya kita jawab jenengan sadyan pracangan napa sadyan kulkas. Pracangan tok Ustaz. Nggih kulkase mboten usah dihitung. Mboten usah dihitung. Termasuk niki kula barang-barang sebagian kula salap ten etalase. Napa etalase kula wajib didalaken zakate? Jenengan jawab, jenengan sadyan pracangan napa sadyan etalase. Kecuali etalase ini didol pisan ya. Maka dihitung itu, dihitung. Lek sedanten dihitung mangke saaken toko ya napa toko. Lah kula sadyan iki enggak ada toko, tokone nggih tanahe pinten terus napa niki bangunane pinten lho jenengan niki sadyan pracangan napa sadyan kecuali jenengan bisnis ruko ya, ruko itu termasuk modal. Cara menghitungnya seperti itu.
Termasuk niki kos-kosan itu, kos-kosan itu. Kos-kosan itu sing dizakati itu hasilnya. Mboten bangunane moro diitung pisan anjor pesena. Anjor pesena telur. Misale kos-kosan. Kos-kosan. Hasilnya pinten? 100 kamar. Sak kamare 1 juta. Akhirnya sak ulane pinten? 100 juta. Dihitung-hitung kok ternyata wajib mencapai nisab. Setelah dikeluarkan listrik, air, satpam, kok ternyata masih mencapai nisab. Nisabnya itu dihitung dari hasil nyewa, hasil pembayaran apa? Kamar dan sudah dikeluarkan kebutuhan operasional kos-kosan itu. Tapi kalau misalnya ngeten, misalnya hasil kos-kosan itu hanya dihitung bersih, mantun bayar listrik, toyo, satpam, ternyata mek untung bersihnya mek 3 juta. Apakah kena zakat? Tidak kena zakat. Coba lek kena zakat, terus kula ngedalaken zakat dugi pundi Ustaz? Mosok cendeloe kos-kosan dicopot, lawange dicopot kan mboten. Jadi yang dihitung adalah napa? Hasilnya saja. Hasilnya. Bima fadula an mali. Dan dia tidak memperjualbelikan kos-kosan, tapi menyewakan kos-kosan. Pun nomor 5 dan 6 ini jarang. Harta timbunan orang jahiliyah, kemudian tambang emas dan perak. Ini dengan gabungan tambang emas dan perak. Newmont, Snowmalin, Freeport itu seharusnya juga selain ada pajaknya juga ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. 5 dan 6 itu rikas dan ma'din ya. Monggo sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo dipun sumandhaan. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya tanaman 4 bulan sekali panen. Tanaman nggih. Alhamdulillah kita borongkan satu misal laku 5 juta. Keuntungannya 5 juta. Ya semua laku pari itu diborong 5 juta. Oh, laku 5 juta nggih. Terus saya ada niat 5 juta saya ambil 250 saya untuk mengambil dari zakatnya hasil dari 5 juta itu. 5 juta niku sampun bersih sih pun damal operasional. Dereng nggih. Berarti tasik kotor ya. Tasik kotor. Berarti yang jenengan keluarkan itu bukan zakat tapi sedekah. Sedekah. Dan 2,5% itu tidak harus. 250 itu berarti kebijakan panjenengan untuk mengeluarkan sebesar itu. Karena sedekah tidak ditentukan besarannya oleh syariat. Mangke yang wajib zakat itu misalnya jenengan hasilnya tiba-tiba untung bersih 10 juta. Sedangkan nisabnya kan sekitar 7 juta. Kok untung bersih 10 juta? Kok mboten amin ya? Amin. Mari 5 juta muda. Itu baru wajib zakat. 5 juta kan berarti masih belum mencapai nisabnya zakat pertanian. Menurut hitungan yang tadi sekitar 7 kintal sekian itu. Mengatakan, inggih. Lintunipun dados ngeten. Infak atau sedekah itu sinonim. Namun secara fikih ada 4 macam infak atau sedekah. Nomor setunggal al-infaqul wajib al-muqaddaru syar'an. Infak atau sedekah wajib yang ukurannya ditentukan oleh syariat. Niki nomor setunggal. Sedekah atau infak wajib, hukumnya wajib dan ukurannya sudah ditentukan oleh syariat. Contohnya apa? Zakat. Zakat niki infak atau sedekah yang hukumnya wajib dan ukurannya sudah ditentukan oleh syariat. 2,5%. Termasuk nanti 1 sok 4 mud tadi itu wajib dan ukurannya ditentukan secara khusus oleh syariat. Jenis yang kedua, al-infaqul wajib
ghairul muqaddari syar'an. Infak atau sedekah wajib yang ukurannya tidak ditentukan oleh syariat. Persamaannya dengan yang pertama, sama-sama wajib. Perbedaannya apa? Ukurannya tidak ditentukan secara khusus oleh syariat. Contohnya apa? Kan nafkah. Contohnya adalah nafkah. Nafkah suami untuk istrinya, nafkah ayah untuk anak-anaknya yang belum balik. Wajib, tapi ukurannya pinten mboten ditentukan kali syariat. Yang ketiga, as-shadaqah at-tatawwu'iyah atau al-infaq at-tatawwu'i. Sedekah sunnah. Jenengan nglebetaken arta ten kotak amal. Ada panen belum sampai nisab, jenengan dalaken. Itu nafkah, sedekah yang hukumnya sunnah. Yang terakhir adalah al-ibadatu umuman, ibadah secara umum itu juga sedekah. Fi kulli tahmidatin sedekah, kita mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Fi kulli takbiratin sedekah, kita mengucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Fi kulli tasbihatin sedekah, kita mengucapkan subhanallah itu sedekah. Bahkan senyum itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Cuma kemarin yang perlu diluruskan pun salah paham. Nanti Jumatan ana kotak amal lewat guyu wae. Dilewati kotak amal guyu. Guyu sedekah. Guyu ten ngajenge kancane. Kano angin kano udan guya-guyu jam 1 lebih 5 ten pantume miring nang kulon kabeh. Pun itu 4 macam sedekah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat pun isa nggih. Namun mudah kita pahami dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin biqabulil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.